Ayah, ibu, ini Meng Yao. Ini anakku. Kakak, Ya, bagus. Jiang Chenyuan, dulu kamu pernah janji padaku. Tidak akan pernah berkhianat. Yuci. Aku tahu kamu sangat sedih, tapi aku janji. Perasaan kita tidak akan berubah, anak ini. Akan dicatat atas namamu, untuk publik kita akan mengakuinya sebagai anak adopsi kita. Kamu, Aku tidak pernah melihat kakak begitu asing. 10 tahun kasih sayang. Apakah tidak bisa mengalahkan seorang anak yang tidak jelas asalnya? Bukankah selama ini mengaku sebagai pasangan Ding? Hah? Anak haram sudah sebesar ini, jelas-jelas ini perselingkuhan. Kamu tahu apa? Pasti Nyonya Jiang tidak bisa punya anak. Masa bos Jiang untuk punya keturunan 2? Keluarga kaya, harus ada penerus, keluarga Jiang masih mau menerimanya. Sudah bagus, ayam yang tidak bisa bertelur. Masih melarang suami punya anak dari orang lain. Yuci, keluarga Jiang sangat besar. Harus ada yang mewarisi, aku janji, kamu tetap satu-satunya. Nyonya Jiang. Ini juga bukan salah Chenyuan. Ada orang yang tidak bisa punya anak, tidak bisa memaksa kita. Keluarga Jiang punah. ibu, kamu bicara siapa? Tidak bisa punya anak. Kamu. Kakak, ibu tidak bermaksud begitu. Lagi pula, sekarang bukan saatnya memperdebatkan. Siapa yang bisa atau tidak bisa punya anak, yang penting. Anak ini adalah keluarga Jiang. Kita semua satu keluarga. Satu keluarga, kakak. Suyuci, jangan keterlaluan. Chenyuan, lihat. Kita selalu menjaga martabatnya. Dia malah. Tidak tahu berterima kasih. Malah berulah dan memikul orang. Jadi, membawa si manis dan anak haram untuk mengganggu istri sah. Ini juga martabat keluarga Jiang. Kamu. Diam, Suyuci, apa kata ibuku salah? Selama ini, menurutku, kamu yang tidak bisa punya anak. Kamu. Aku Suyuci, sehat-sehat saja. Tidak ada masalah reproduksi. Kenapa tidak bisa punya anak? Kamu harus tanya. Anak baik keluarga Jiang. Suyuci, Chenyuan sudah bawa anak pulang. Apa masalahnya, menurutku kamu? Semburu dan Seraka, takut Meng Yao bawa anak. Datang untuk merebut kekuasaan darimu, makanya kau memfitnah. Chenyuan keluarga kami. Ibu, jangan bertengkar dengan kakak, dia memang tidak bisa menerima kami berdua. Di sini bukan cuma cemburu, tapi juga main tangan. Selain itu, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tidak memikirkan kepentingan bersama. Jiang Chenyuan, kau tanya hati nuranimu. Selama bertahun-tahun, siapa yang selalu mendukungmu? Diam-diam di belakangmu, sekarang di matamu. Aku malah jadi si perempuan kasar. Bos Jiang ini tidak fair. Dulu kalau bukan karena Nyonya Jiang, mana ada keluarga Jiang sekarang? Benar, bawa anak haram, langsung datang mengancam istri sah. Ini kan Chen Shimei zaman sekarang. Iya dong. Pria kok bisa begitu? Jangan memutarbalikkan fakta, kalau bukan karena aku yang sibuk di luar. Kau pikir dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, perusahaan bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang kau tidak bisa memenuhi keinginanku sebagai ayah. Tapi Meng Yao bisa, dialah yang memberikanku keluarga yang utuh. Benar. Aku memang tidak bisa memuaskanmu. Tidak berguna. Yuci, kau memang sangat mampu. Tapi sayang perutmu tidak bisa memberikan keturunan. Apa harus mengorbankan keluarga Jiang? Dan memutuskan garis keturunan demi egoismu? Yuci, kita berkompromi. Aku tidak mempermasalahkan ketidaksuburanmu, kau juga jangan ribut lagi. Akui anak ini dengan sukarela, kau tetap Nyonya Jiang yang terhormat. Keluarga Jiang juga tidak akan menyia-nyiakanmu. Kalau aku tidak mau mengakui, Bukan kakak ipar yang tidak bisa punya anak, tapi kakak. Sudah cukup. Tidak, sampai sejauh apa lagi kalian? Mendesak UCI. Bagus sekali. Paman kedua masuk perusahaan berkat dukungan kakak ipar. Pasti akan berpihak pada kakak ipar. Chenyuan, dalam keluarga, apa yang tidak bisa? Dibicarakan baik-baik, 10 tahun menikah, jangan karena hal kecil. Merusak hubungan. Paman kedua, Suyuci, kau paham. Sekarang keluarga Jiangku yang pegang kendali. Siapa berani menghalangi? UCI.
Dapat anak gratis, bukannya bagus? Chen Yuan sebagai CEO grup. Butuh ahli waris, wajar dong. Kamu ini. Coba mengertilah dia. Bibi, kamu juga perempuan, pasti paham perasaan kakak ipar. Katakan sesuatu dong, ini. Lelaki kayak mana ada yang gak punya utang asmara, apalagi dapat anak gratis, itu rezekimu. Yuci, Chen Yuan ini juga gak bernikah lagi. Kamu tetap istri keluarga kaya, Nyonya Jiang. Jadi, si manis masuk rumah, wajar saja. Anak haram mewarisi bisnis, sudah seharusnya. Aku yang mempertahankan. Pernikahanku sendiri, malah jadi bahan tertawaan. Sayang. Lihat, dasiku ada namamu. Seumur hidupku, hanya bisa distempel olehmu. Mulut manis. Aku Jiang Chenyuan. Adalah properti pribadi Suyuchi, dan bangga akan hal itu. Dengan senang hati. Barang kotor memang harus dibuang. Kakak, teh ini untukmu. Maafkan aku, ya? Aduh. Menuang air panas di depan anak, etiketmu mana? Masalah kecil saja langsung main tangan. Ini sopan santun istri orang kaya? Chen Yuan, jangan salahkan kakak, aku yang salah. Makanya dia menuangkan air padaku. Ini sih. Aku Suyuchi berani berbuat berani tanggung. Gelas ini baru aku yang menuangkan. Status Nyonya Jiang. Aku lepas. Jiang Chenyuan, tanpaku. Lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Ekspresi kakak ipar, apa dia akan meninggalkan rumah ini? Kakak ipar. Seumur hidupku hanya bisa distempel olehmu. Kakak ipar. Ini kan tanda cinta kalian. Dibakar begitu saja? Hati sudah berubah. Barang pun jadi tak bermakna. Kalau memang tak bisa dipertahankan, lebih baik dibakar habis. Kakak ipar. Tapi, ini hubungan 10 tahun kalian. Nianju, kamu pulang saja. Biarkan kakak ipar sendirian dulu. Baik. Kalau ada apa, panggil aku ya. Anak. Ayah, main sama aku. Oke. Dia masih belum keluar, tidak ada suara apa-apa. Iya, Nyonya mengunci pintu dari dalam, tidak mengizinkan siapapun masuk. Aku sudah mengalah padanya selama 10 tahun. Sekarang cuma bawa anakku sendiri pulang. Langsung cemberut, benar-benar dimanja. Chen Yuan, jangan marah, kakak ITU. Mungkin lagi sedih saja. Malam ini, tidur di kamarku, biar ku hibur kamu. Nona, sekarang hanya Anda yang bisa menolong Nyonya. Aku tidak bisa tinggal diam. Kakak sendiri saja tidak tahu apa yang hilang darinya.
Kalau kakak ipar sampai putus asa dan pergi, keluarga Jiang kita bisa hancur semuanya. Katanya Pengaso, ini jelas menyukai kakak ipar. Sakit sekali. Chen Yuan, kamu hebat, selalu. Baikin ketajahan. Tidurlah. Tampang Doang, baru 5 menit sudah lemas, tidak berguna. Posisi nyonya rumah keluarga Jiang, cepat atau lambat akan jadi milikku. Kakak, dulu kamu sakit parah, dokter sudah bilang kamu tidak akan punya anak. Siapa yang bicara? Oh, tidak ada, mungkin anjing menggonggong. Chen Yuan, kamu terlalu lelah, istirahatlah. Ah. Nianchu, hemat saja tenagamu. Sekarang semua orang yakin Su Yuqi itu Mandal, semakin kamu ribet, semakin kalah hatin jauh. Menyuruhmu buat onar. Kalau tidak mau bertengkar dengan kakakmu, pulang saja ke kamarmu dengan baik. Direktur Su, tolong konfirmasi sekali lagi, semua dana lancar grup Yuji akan ditransfer ke rekening dana luar negeri Anda dalam 72 jam setelah penandatanganan perjanjian. Ini berarti grup Yuji dalam negeri, karena putusnya rantai dana, 3 hari lagi akan memulai prosedur kebangkrutan. Direktur Su, pembagian harta setelah nikah sudah ditetapkan. Hasil akhirnya, Tuan Jiang tidak hanya tidak berhak atas harta apapun, malah berutang 200 juta. Kalau tidak dilunasi dalam sebulan, akan bangkrut. Yuqi. Aku, Jiang Chenyuan, bersumpah di sini. Seumur hidup tidak akan mengkhianatimu. Jika melanggar sumpah, habis-habisan, putus keturunan. Tunggu dan lihat, Jiang Chenyuan. Ini sumpah yang kau ucapkan sendiri. kakak Su, aku bawa anak untuk menemuimu. Mulai sekarang, Kau adalah ibu titulnya. Panggil ibumu keluar. Suruh mereka pergi. Nyonya menolak bertemu tamu, silakan pulang. sok gaya apa? Tunggu sampai aku duduk di posisi nyonya kaya. Lihat kau tidak diusir. Pergi. Henti. Adik Nyancu, bagaimanapun aku adalah ibu dari keponakanmu. Melihatku bahkan tidak menyapa. Ini adalah sopan santun keluarga Jiang? Kau hanya seorang selir. Berani bicara tentang sopan santun denganku? Apalagi? Anak ini dari mana? Kau pikir bisa menipu semua orang? Kakak ipar. Kakak iparku hanya satu. Kakak, kau demi orang luar. sampai tidak bisa membedakan benar salah. Kau. Kurasa kau diajari Su Yuqi sampai tidak tahu aturan. Berhenti. Selamat pagi, Nyonya. Kakak ipar. Oh. Buddha.
hamba bersedia menukar nyawaku. Untuk keselamatannya. Kau benar-benar pikir anak ini adalah darah dagingmu? Jiang Chenyuan, tunggu sampai kau dikhianati semua orang, terjepit. Dan membuka hadiah besar ini dengan tanganmu sendiri. Baru kau akan mengerti apa itu karma. Siapa bilang aku tidak bisa memutuskan? Mengaliku, Jiang Yuan, yang berkuasa. Kurasa aku terlalu memanjakannya. Hari ini akan kuperlihatkan, ini keluarga Jiang. Bukan keluarga Su. UCI, ibu tahu kau tersakiti. Laki-laki kayak mana yang tidak suka main? Jika ibu jadi kau, akan mengakui anak ini. Lagi pula sele ini. Dia tahu seluk-beluknya. Asal pegang kendali anaknya. Yuan, dia juga tidak akan mencari selingkuhan lain. Harta keluarga kita tetap aman di tanganmu. Sebagai istri sah keluarga kaya, harus punya siasat, Bu. Ya Yuci, kalau aku malah ingin sekali. Biarkan selingkuhan itu melahirkan 10 atau 8 anak. Semua atas namaku, saat kita tua nanti. Anak-anak itu tumbuh besar, bukankah mereka akan menjadi jaminan hari tua kita? Benar? Ibu memang percaya diri, semoga nanti tidak tertipu oleh pengkhianatan keluarga sendiri. Dan Bibi, rencana hari tua Anda benar-benar matang. Semoga nanti, saat-saatnya tiba, Anda masih bisa sesantai hari ini. Kamu Yuci, bicaralah baik-baik. Aku tidak sabar melihat kalian menyaksikan karma itu. Su Yuqi, pergilah dan minta maaf. Aduh Chenyuan, bicaralah baik-baik. Bu, Ayah, Bibi, hari ini siapapun tidak boleh ikut campur. Sudahlah Chenyuan, ayo pergi. Su Yuqi. Laporan kemandulan permanen. Ini. Laporan kemandulan permanen. Su Yuqi. Aku tahu kamu yang tidak bisa punya anak. Sekarang ketahuan. Kamu mau kabur, ya? Kakak, aku jujur saja, sebenarnya. Chenyuan lihat, dia sudah tahu. Dirinya tidak bisa punya anak, makanya tidak terima anak kita. Sekarang, dia takut dan mau kabur. Mau lari. Su Yuqi, kamu marah kepada siapa? Jiang Chenyuan, kurasa tadi kita sudah berbicara jelas. Kakak ipar benar-benar mau meninggalkanmu. Sampai kapan? Kamu akan tetap bodoh? Mau pergi? Mau kemana? Jangan lupa, semua yang ada di rumah ini, aku yang memberikannya padamu. Keluar dari keluarga Jiang, kamu bukan apa-apa. Kamu yang tidak bisa hidup tanpaku. Keluarga Jiang bisa seperti sekarang, berkat aku Su Yuqi. Sekarang kamu berlagak di hadapanku. Kamu anak desa miskin, jangan mengira dirimu keluarga kaya. Kau kira aku menyulam perasaan? Yang kusulam adalah kerajaanku sendiri. Su Yuqi. Inilah akhir dari grup Yuqi Jingxiu. Kau memaksaku ya? Ayo, orang-orang. Hancurkan semua barangnya, jangan tinggalkan sepotong pun. Jiang Chenyuan, ingat ini baik-baik. Hari ini bukan kau yang mengusirku. Aku, Su Yuqi, yang sudah tidak mau lagi padamu. Kalau kau memang mau pergi, serahkan hak keuanganmu. Sekarang aku punya Meng Yao dan putraku. Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Su Yuqi, kau terlalu tinggi menilai dirimu. Sayang, berikan tanganmu. Stempel ini kau pegang. Mulai sekarang, kaulah yang mengurus keluarga Jiang. Ibu rumah tangga.
Kalau kau mau kekacauan ini, simpan saja sendiri. Jiang Chenyuan, bawa anak baikmu itu. Biar aku lihat bagaimana kau mengelola keluarga Jiang. Su Yuqi, ingat baik-baik ucapanmu hari ini. Saat aku dan Meng Yao membuat perusahaan ini go public, jangan datang memohon padaku. Jiang Chenyuan, semoga kau bisa selalu sepercaya diri ini. Kakak. Dia pergi begitu saja. Kakak ipar, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Apa yang menjadi hakmu, pasti bisa kau ambil kembali. Sama sekali tidak ada artinya. Apa yang mereka perebutkan, bagiku tidak bernilai sama sekali. Nianchu, ikut aku. Akan kutunjukkan padamu. Apa artinya kepercayaan diri yang sesungguhnya? Astaga, bagaimana mungkin? Kakak, kau ternyata sangat kaya. Dari mana semua ini berasal? Ini semua adalah kekayaan yang kukumpulkan sejak zaman kuno. Astaga, kekayaan di sini bisa membeli 10 keluarga Jiang. Hanya mengandalkan kerajinan tangan, grup Yuqi. Mana mungkin menanggung semua pengeluaran keluarga Jiang? Apalagi menjadi keluarga terkaya nomor 1. Ternyata selama ini kakak ipar mengelola keluarga Jiang. Ditopang oleh tabungan pribadi. Sekarang giliran Liu Mengyao. Keluarga Jiang akan segera hancur. Tak sampai seminggu, keluarga Jiang akan bangkrut total. Mulai hari ini, aku yang memimpin keluarga Jiang. Karena situasi sulit, kita harus efisien dan hemat. Mulai bulan depan, gaji kalian semua dipotong 20%. Tapi, aku akan membayarkan. Asuransi dan dana pensiun tertinggi, bahkan sudah kudaftarkan. 6 asuransi 2 dana, lebih banyak dari zaman Su Yuqi. Dulu, tambah 1 asuransi dan 1 dana. Ini tunjangan langka, Mener Liu. 6 asuransi 2 dana Anda, kami tidak butuh. Bonus bulanan dari Nyonya. Berkali-kali lipat lebih besar dari potongan gaji Anda, bahkan. Angpau akhir tahun Nyonya cukup untuk bayar 2 dana 10 tahun. Ini jelas-jelas potongan gaji terselubung. Daibangkes kara-kara manis, lihat pakaian Anda. Seluruhnya tak ada yang lebih mahal dari syal Nyonya. Masih berani bilang mau bikin kami hidup enak. Ini cara manajemen paling ilmiah. Cara Suci sudah ketinggalan zaman. Kalau Mener Liu mau manajemen ilmiah, kami pamit dulu, tunggu Nyonya kembali. Baru kami kerja lagi. Pergi, berhenti, semua berhenti. Kurang ajar kalian. Suyuchi, ini semua karena kau memanjakan mereka. Kakak ipar, untuk apa kau bawa aku ke sini? Karena aku akan pergi. APA? Kakak ipar. Kau benar-benar putri mahkota? Nianchu, maukah kau ikut aku ke masa lalu? Dengan kekuasaanku, aku pasti bisa memberimu hidup lebih baik dari sekarang. Kakak ipar, kalau aku ikut, orang tua bagaimana? Lajapila, aku sudah bertunangan dengan Cenyo. Benar juga, ini duniamu, akarmu di sini. Dan aku harus kembali ke tempat yang seharusnya. Nianchu, kemarilah. Nianchu, ambil semua ini. Tidak, ini terlalu. Nianchu, cinta akan menyakitimu, tapi ingat, uang di tangan. Dan pikiran jernih akan pernah mengecewakanmu. Jangan pernah kehilangan dirimu karena perasaan.
modal bertahan hidup. Dan ada 3 folder ini, tunggu kakakmu. Saat kamu benar-benar terjepit, berikan padanya, biarkan dia membukanya sendiri. Aku mengerti, kakak ipar. Aku tidak tega meninggalkanmu. Kakak ipar. Yuchi, jangan pergi. Yuchi, Chen Yuan, jika suatu hari nanti kamu mengkhianatiku, aku akan pergi dari sini tanpa ragu. Tidak akan kembali, Jiang Chen Yuan. Kita berakhir di sini. Chen Yuan, kamu kenapa? aku bermimpi Yuchi pergi. Pergi tanpa menoleh. Mimpi ini terlalu nyata. Chen Yuan, kamu hanya terpengaruh oleh kata-katanya. Kalian berdua sudah hidup bersama lebih dari 10 tahun. Kalau dia mau pergi, sudah lama pergi. Jangan menakuti dirimu sendiri. Tidak, aku harus mencarinya. Chen Yuan. Yuchi, jangan. Nianchu. Yuchi mana? Kakak ipar. Dia tidur di dalam. Yuchi, aku tahu kamu sangat marah. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku adalah anak tunggal keluarga Jiang. Meneruskan keturunan adalah tanggung jawabku. Tidak bisakah kamu mengerti kesulitanku? Kita sudah menikah 10 tahun. Apakah kamu harus segitunya? Kakak. Pintunya tidak dikunci. Kenapa kamu tidak masuk dan mengatakan sendiri pada kakak ipar? Kesulitanmu itu. Chen Yuan. Kakak, kalau kamu membuka pintu dan masuk melihat, kamu akan tahu. Kakak ipar bukan tidak mau keluar, tapi dia sudah pergi. Tapi kakak ipar, kamu kembali ke zaman dulu juga baik, di sini. Sama sekali tidak layak untukmu. Iya, taruh bunga lili itu di sana. Hari ini adalah hari peringatan 10 tahun pernikahan Chen Yuan dan Yuchi. Harus dirayakan dengan meriah. Iya, Yuchi sudah bekerja keras untuk keluarga ini selama 10 tahun. Tidak ada jasa, ada juga jerih payah. Anak nakal itu akhirnya sadar, mengadakan peringatan 10 tahun untuk berdamai. Sangat bagus. Menurutku, dia juga seharusnya sudah tidak marah lagi. Chen Yuan sudah merendahkan dirinya. Tidak mungkin demi anak ini, dia tidak mau menjadi Nyonya Jiang lagi. Iya, di luar banyak wanita yang antri. Ingin masuk ke keluarga Jiang, dia cuma seorang yang terlantar di jalanan. Bisa sampai hari ini, itu sudah rezeki yang sangat besar. Bu, Bibi, dekorasinya bagus sekali. Terima kasih ya. Ini semua sesuai permintaanmu. Makanan ini semua favorit Yuchi. Chen Yuan ini benar-benar perhatian. Kue ini pasti Yuchi suka. Perempuan, Derayu sedikit pasti baik lagi. Kalau sudah dibuat senyaman ini, dia pasti akan turun juga. Lagi pula, tanpa keluarga Jiang, mau pergi kemana dia? Kenapa? Dia belum turun dari atas? Pembantu sudah memanggilnya, sebentar lagi datang. Kakak benar-benar beruntung, bisa membuat Chen Yuan. Dan paman serta bibi repot seperti ini, tapi kita sudah menunggu lama, dia belum turun juga. Apa dia masih marah padaku? Tidak mungkin, dia lebih peduli dengan hari ini daripada aku. Setiap tahun, dia lebih ingat daripada aku, sekarang. Pasti sedang berdandan di atas, nanti memberi kejutan.
Nianchu, kamu datang tepat waktu. Cepat panggilkan kakak iparmu, seluruh keluarga. Sudah menunggu untuk memotong kue. Tidak usah menunggu. Apa? Aku bilang, tidak usah menunggu, kakak iparku sudah pergi dari sini. Pergi? Mau pergi kemana dia? Orang yang tidak punya keluarga mau pergi kemana? Tidak, kakak ipar bilang. Dia kembali ke zaman kuno. Jiang Nianchu, kamu membuat cerita. Yang lebih masuk akal dong, dia bahkan KTP-nya. Aku yang urus, seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Kembali ke zaman kuno, Nianchu, aku paham dia sedang marah. Tapi alasan yang kamu buat terlalu tidak masuk akal. Benar, apa itu zaman modern atau kuno? Dia cuma seorang wanita tunawisma yang beruntung. Ditemukan Chen Yuan, benar-benar merasa dirinya penting. sudah Nianchu, cepat naik. Dan panggilkan dia, biar dia sendiri yang bilang. Kita, untuk hari peringatan ini, seluruh keluarga turun tangan. Aku sudah bicara baik-baik, dia malah sombong. Benar, seluruh keluarga sibuk beberapa hari, hanya untuk hari pernikahan, dia bahkan tidak mau muncul, terlalu manja. Yan Yanchu, jangan cari-cari alasan lagi. Bertengkar tapi cepat berbaikan, cepat suruh dia turun. Aku bicara fakta, percaya atau tidak, itu terserah kalian. Kakak ipar sudah pergi dari sini, tidak akan kembali lagi. Aku sudah merendahkan diri seperti ini, dia berani mempermainkanku? Baik. Ini memaksaku untuk memutuskan hubungan dengannya. Kakak, Barang yang ditinggalkan kakak ipar untukmu, buka sendiri dan lihat. bukankah itu sudah jelas? Chen Yuan, lihat, demi kakakmu. Kau sudah bersusah payah menyiapkan semua ini, bangga-bangga indah. Kue ulang tahun, tapi kakak hanya meninggalkan. Sampul dokumen jelek ini untukmu. Apa dia pikir? Kau tidak layak diperlakukan dengan baik? Lagi-lagi begini. Setiap kali seperti ini, dia selalu bermanja-manja. Membuat seluruh keluarga khawatir, memaksa orang untuk membujuknya. Bilang padanya, kalau kali ini dia tidak muncul sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Chen Yuan, jangan marah. Kakak mungkin. Hanya sedang tidak berpikir jernih. Mungkin, dia hanya ingin membuatmu lebih memperhatikannya dengan cara ini. Memperhatikan? Baik, aku akan membuatnya tahu apa itu penyesalan. Aduh, ini. Keluarga Jiang sekarang menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Jiang. Yuchi terlalu tidak mengerti, sudah menikah 10 tahun. Apa yang tidak bisa ditahan? Ebyo, Kakak yang pertama tidak menepati janji, kakak ipar bukan sedang cari masalah. dia sedang mempertahankan harga diri dan batasannya. Kamu tahu apa? Anak itu sudah atas namanya. Apalagi yang dia mau? Tidak mungkin mengusir. Keturunan keluarga Jiang keluar, kan? Kakak ipar benar, apa hal seperti ini harus dipermasalahkan? Kita harus menasihatinya, utamakan kepentingan bersama, tidak full egois. Hah, tunggu sampai tamparan hutang asmara ini mengenai wajahmu sendiri. Lihat apakah kalian masih bisa bicara dengan enteng, Nyonya. Nyonya kedua, tidak baik. Ada 5 wanita di depan pintu. Membawa 10 anak, katanya anak paman kedua. Sedang ribut minta diakui. Lima wanita, 10 anak. Benar? Kamu cepat sekali menangkapnya. Liu Mengyao, untuk bisa duduk di posisi. Nyonya Jiang, kau benar-benar mati-matian. Dan 3 folder ini saat kakakmu. Sudah terjepit, berikan padanya, biarkan dia buka sendiri. Aku mengerti. Benar-benar akibat ulah sendiri. Kantong kuning ini hanya pembuka. Kakak, aku sangat menantikan saat kau membukanya sendiri. Ekspresi apa yang akan muncul saat hanya tersisa 2 kantong? UCI Bukala Pintu. Ini aku, BBR. BBR datang untuk minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak menyuruhmu untuk bersikap lapang dada. Laki-laki kaya memang selalu begitu, sekarang aku yang kena karma. Aku sakit sekali di sini, rasanya seperti ditusuk pisau. Yuchi,
Tolong bukakan pintu ya Yuchi. BBR, jangan seperti ini. Kakak ipar, dia sudah tidak bisa mendengar lagi. Nianchu, kamu datang tepat waktu. Tolong bicarakan dengan kakak ipar, minta dia keluar untuk mengurus situasi. Keluarga ini akan hancur, BBR. Ini bukan salahmu, ini kesalahan Paman R. Tapi, bukankah banyak wanita seperti kita juga seperti ini? Sejak kecil semua orang menyuruhku untuk bersabar. Bersabar dan terus bersabar, demi kepentingan yang lebih besar. Kamu sudah lihat bagaimana akhirnya kakak ipar. Sampai kapan kamu mau bersabar? Sampai dia mengusirmu? Dan melihat dia dengan anak haramnya membagi-bagi segalanya, BBR? Kakak ipar pernah bilang padaku, satu-satunya harapan wanita. Jangan pernah bergantung pada pria, pernikahan, atau keluarga. Lalu apa lagi yang bisa kuharapkan? Satu-satunya harapan wanita. Hanya dirimu sendiri. Kecerdasanmu, kemampuanmu, dan uang di sakumu. Sekarang bukti perselingkuhannya jelas, gugat cerai, lakukan penyitaan aset. Buat dia pergi tanpa apa-apa, Nianchu. BBR, sudah tua begini, bercerai. Justru karena kamu sudah menghabiskan terlalu banyak waktu. Maka sekarang harus mengambil kembali dengan bunga, bawa uangnya. Pergi kemanapun bisa hidup tenang. Mengapa harus di sini melihat wajah orang lain? Kamu benar. Aku akan mendengarkanmu, tolong sampaikan pada Yuchi. Minta maaf padanya, aku yakin dia juga akan mendukungku. Kakak ipar. Di era yang jauh itu. Apakah kamu baik-baik saja? Bos Jiang, aku harus jujur memberitahumu. Jika memaksakan banding, hasilnya mungkin bukan hanya putusan dipertahankan, tapi benar-benar membuatmu pergi tanpa apa-apa. Ah, Adieu. Tidak ada kara sama sekali. Rumah ini, villa ini, sudah seminggu yang lalu dialihkan atas nama Jiang Yanchu. Secara teknis, kalian sekarang tinggal sebagai tamu di properti milik Nona Jiang Yanchu. Makanya belum diusir. Ini. Aduh kakak, istri yang mulia menuntut perceraian karena kesalahan besar. Dan meminta pembagian seluruh harta perkawinan, termasuk aset tersembunyi di luar negeri. Pengadilan telah membukukan rekening terkait. Selain itu, ditemukan bahwa Anda memberikan banyak aset kepada pihak ketiga. Dia berhak menuntut pengembalian. Anda mungkin akan kehilangan segalanya dan menanggung hutang besar. Hahaha, selesai. Perempuan tua ini berani membagi uang tabunganku. Pasti Suyusia yang menghasut. Dia cerai saja sudah cukup. Malah ingin menghancurkanku. Chen Yuan, sekarang bukan waktunya. Antik merah. Cepat, pergilah ke kamar Yuji. Aduh, minta maaflah baik-baik, bicaralah yang manis. Perempuan itu muda dibujak. Iya, sudah 10 tahun menikah. Masa dia tega begitu saja? Chen Yuan, merendalah sedikit. Masih ada kemungkinan berubah, loh. baik. Cepat pergi. Yuji, kita bicara, ya? Yuji, aku salah. Aku harusnya bawa Menyao dan anak itu pulang. Apalagi mengatakan hal-hal kotor itu. Kakak, dia salah mengiraku sebagai kakak ipar. Aku sudah lihat perjanjian cerai. 10 tahun hubungan. Tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Baru tahu salah setelah kehilangan segalanya? Kenapa tidak dari dulu? Sekarang rumah jadi berantakan. Asalkan kau mau kembali mengurus, aku bisa mengirim anak itu ke desa untuk diasuh. Tidak akan membiarkannya mengganggu kita. Cukup, kan? Tuan muda, Nyonya ingin istirahat. Silakan pulang. Yuji, aku sudah mengalah sejauh ini. Apalagi yang kau mau? Kau ingin melihat keluarga Jiang hancur? Silakan pulang dulu. Baik, aku ingin lihat apakah kau bisa menahan diri. Saat hari pernikahan Nianchu nanti. Wah,
Cantik sekali, Nianchu. Modelnya seperti dibuat khusus untukmu. Tapi, kenapa direktur lu dari keluargamu tidak datang? Sibuk sekali setelah promosi, sampai-sampai mencoba gaun pengantin. Kau datang sendirian. Dia baru masuk grup Yuchi. Duduk sebagai direktur tidak mudah, banyak urusan. Harus lebih memahami. Kalau menurutku, kalau bukan karena kau dan kakak ipar, mana mungkin dia jadi direktur? Posisi tinggi. Hatinya ikut melayang. Saat mengejarmu dulu, 24 jam. Selalu di sampingmu. Sekarang malah sok sibuk. Bukankah dia sudah menjelaskan? Baru promosi, harus mantapkan posisi. Kuberitahu, pria berubah jahat saat punya uang. Dia akhir-akhir ini selalu sembunyi-sembunyi menerima telepon dan sering urusan sampai tengah malam. Dia jangan-jangan selingkuh di luar. Kamu, jangan asal ngomong, Chenyo. Dia pasti bukan orang seperti itu. HP-nya mana? Di luar kali. Coba lihat. Nianchu, ITU. Bukannya ITU Lu Chenjo? Lu Chenjo. Wah, pakai gaun pengantin nungguin aku di sini ya? Gimana? Udah nggak sabar pengen nikah sama aku? Chenjo, jam nyukilan aku. Jiang Nianchu, kamu gila ya? Ada, Chenjo. Zhang Nianchu. Aku kasih muka ya? Lu Chenyo, kamu masih berani nanya? Kamu bawa cewek liar ke tempat calon istri coba gaun pengantin. Buat mesum, kamu ini apa sih? Waktu ngejar Nianchu, sok manis kayak anjing penjilat. Sekarang mau nikah, aslinya keluar ya? Lepasin dia. Minggir sana. Zhang Nianchu. Kamu pikir tunangan terus langsung jadi nyonya lu? Belum nikah, kamu bukan APA. Nianchu. Nianchu, kamu gimana? Lu Chenjo, kamu bikin manusia. Berani-beraninya kamu main tangan. Aku udah ngingetin Nianchu buat hati-hati sama kamu. Sakit. Kalau sakit ingat-ingat, laki-laki keluarga Jiang. Emang begini semua, kakakmu selingkuh punya anak haram. Bapakmu, pamanmu, punya utang di mana-mana. Kakak iparmu juga kan udah diusir? Sekarang kamu cuma nona kosong tanpa sokongan. Kamu sok apa sih? Chenjo jangan ribet, banyak orang NIH. Nianchu, cinta bisa menyakitimu tapi ingat. Uang di tangan dan pikiran yang jernih. Tidak akan pernah. Baiklah. APA, mau mukulin orang lagi? Aduh, Chenjo. Jiang Nianchu, berani-beraninya kamu mikirin aku. Tanganku. Dasar wanita jahat. Karena lukamu ini, mulai sekarang jangan macam-macam. Pantas. Ini balasanmu karena berani memukul wanita. Sampah masyarakat. Seharusnya aku sudah melihatnya dulu. Untuk melihat wajah aslimu. Panggil ambulans. Sekalian laporkan ke polisi. Laporkan dia karena penganiayaan sengaja. Laporkan, di sini ada CCTV. Dan ada saksi. Laporkan kamu karena penganiayaan sengaja. Lu Chenjo, kamu tangguh saja masak penjara. Benar, kami bisa menjadi saksi. Cepat laporkan ke polisi. Ayo pergi, tempat ini terlalu menjijikkan. Baju ini juga terlalu kotor. Jiang Chenyuan, pembukuan gelap keluargamu. Uang haram pamanmu di luar negeri, bukti perselingkuhan ayahmu. Semua ada di tanganku. Jika Jiang Yanchu tidak menikah denganku, aku akan membuat keluarga Jiangmu hancur dan terpuruk. Zhang Nianchu. kamu sangat mengecewakan kami. Berkelahi di tempat umum. Sampai harus melibatkan polisi. Muka keluarga Jiang. Sudah kau coreng. Benar, sekarang harga saham grup berfluktuasi. Banyak desas-desus di luar, mengatakan keluarga Jiang tidak bisa mendidik.
Kamu tahu kerugian besar apa yang kau timbulkan pada kami? Nianchu, kamu selalu yang paling mengerti. Kali ini kamu harus mempertimbangkan keluarga. Dua pilihan. Kamu harus berbaikan dengan Lu Chenyo untuk meredakan badai. Sementara mundur, umumkan pemutusan hubunganmu dengan keluarga Jiang. Tunggu sampai situasi tenang. Mandar. Putus hubungan. Kata-katamu manis sekali. Tidak lain hanya ingin aku. Menyerahkan villa dan asetku dengan alasan yang masuk akal. Kamu. Jiang Nianchu, bagaimana caramu bicara? Kami semua ingin yang terbaik untukmu. Chen Yuan, kamu juga jangan marah. Nianchu masih muda, belum mengerti. Mungkin terlalu dipengaruhi oleh kakak ipar. Terlalu dalam oleh Suci. Untuk sementara, tidak bisa berpikir jernih. Kamu berani menyebut kakak iparku? Kakak, kalian para lelaki ini, saat menghadapi masalah, tidak berpikir untuk menyelesaikan sendiri. Dulu yang memaksa kakak ipar pergi, adalah kalian. Sekarang yang memaksaku menyerahkan aset. Bahkan ingin aku memohon kakak ipar kembali juga kalian. Tanpa wanita, kalian tidak bisa hidup, ya? Kurang ajar, Nianchu. Kamu seorang perempuan, pada akhirnya harus menikah. Harta keluarga Jiang Daipgang orang luar, tidak pantas. Saat diperlukan pengorbananmu, mereka bilang, kita adalah satu keluarga, tapi saat ingin merebut milikmu, langsung bilang kau akhirnya orang luar, standar ganda keluarga Jiang. Puluhan tahun tetap sama saja. Orang luar. Hari ini aku akhirnya melihat wajah aslimu. Di matamu, wanita adalah orang luar, hanya alat. Kakak ipar mengorbankan segalanya itu wajar. Aku mempertahankan hakku. Dianggap durhaka. Baik. Kalau kau memang keras kepala, maka ku beritahu jelas padamu, sekarang. Kalau tak mau dilaporkan Lu Chenyo sampai masuk penjara. Hanya ada satu cara, mintalah Suyuji kembali. Suruh dia mencabut perjanjian cerai, kembali memimpin. Baru grup keluarga Jiang bisa selamat, masalahmu juga bisa ku selesaikan. Akhirnya kau bicara jujur, ku beritahu. Tidak mungkin. Kakak ipar susah payah baru lepas dari penderitaan. Aku tak mungkin menariknya kembali ke neraka. Jiang Nianchu, hari ini bukan urusanmu. Mau tak mau kau harus pergi. Pergilah. Saat kau buka pintu ini, dan lihat isinya kosong, aku lihat kepercayaan dirimu yang lucu. Berapa yang tersisa? Pergi. Masuk. Barangnya mana? Suyuji. Kau kejam. Cerai ya cerai, tak menyisakan apapun. Kau hebat. Kakak. Sekarang kau akhirnya percaya kakak ipar benar-benar meninggalkanmu. Meninggalkan keluarga Jiang. Omong kosong. Mau kemana dia? Di kota ini. Tidak bisa, Pak. Meninggalkan aku Jiang Chenyuan. Dia mustahil bisa bertahan hidup di dunia ini. Lihat saja, tak sampai 3 hari, dia pasti kembali dengan malu. Memohon padaku. Chenyuan benar, kakak. Hanya memanfaatkan kebaikan hatimu, bertingkah kekanakan. Bilang apa mau kembali ke zaman kuno, kurasa. Dia kebanyakan nonton drama, mengira dirinya pemeran utama. Ini bagaimana? UCI mana? Kenapa barang-barang habis? Bu, kakak tidak hanya membawa barang berharga, mungkin juga perhiasan ibu. Yang terburuk adalah Nianchu. Hari ini jam memetakan tanggung Lu Chenyo. Keluarga Lu menuntut tanggung jawab, sekarang media menertawakan. Nama baik keluarga kita hancur. Grup. Lambat laun akan dihancurkan oleh 2 wanita ini. Jiang Nianchu, aku akan memberimu kesempatan terakhir menikahi Lu Chenyo. Aku bisa membereskan masalahmu yang menyakitinya. Aku lebih baik di penjara daripada menikahi bajingan ITU. Nianchu, kenapa kamu begitu keras kepala? Chenyo memang suka bermain-main. Tapi dia mencintaimu. Menikah dengannya tidak hanya menyelamatkan nama baik keluarga Jiang, tapi juga memberimu tempat berlindung, bukan? 2 keuntungan sekaligus. Tempat berlindung. Aku, Jiang Nianchu. Lebih baik tidak punya tempat berlindung seperti ini. Baik, sangat baik. Kunci dia di kamar. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Sampai hari pernikahannya. Chen Yuan, ini. Ibu, sampai kapan kamu akan memanjakannya? Dia sudah rusak karena didikan Suyuji. Jika tidak didisiplinkan, keluarga Jiang akan hancur di tangannya. Zhang Chenyuan, kamu akan menyesal. Menyesal. Aku ingin lihat bagaimana aku akan menyesal. Bawa dia pergi. Kakak ipar, jika kamu ada di sini,
Pasti tidak akan membiarkan mereka memaksaku seperti ini. Nianchu, ingat, pernikahan yang baik bermula dari cinta. Setia pada janji. Kakak ipar, kamu pernah bilang, pernikahan bermula dari cinta. Setia pada janji. TAPI Miracle. Mengubah pernikahan menjadi jurang dan penindasan. Nona. Sebelum pergi, Nyonya berpesan, jika kamu menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, atau ingin pergi kemanapun, aku bisa mengantarmu pergi. Baik, aku ikut kamu. Tidak. Aku tidak pergi sekarang. Nona, kakak ipar pernah bilang, wanita harus punya keberanian menghadapi badai. Lari terus-menerus. Tidak akan menyelesaikan APA pun. Mereka ingin melihatku menyerah, kan? Aku akan tunjukkan pada mereka, wanita yang dididik oleh kakak ipar, seberapa besar kekuatannya. Nona, kamu pasti bisa. Kakak ipar, jika kamu juga bisa mendengar. Ini adalah momen terpenting dalam hidupku. Aku sangat berharap ibu juga bisa hadir di sini. Tidak peduli apakah ibu bisa melihatnya, aku tahu. Ibu pasti bangga padaku, karena kali ini, aku bukan putri yang menunggu diselamatkan. Aku adalah prajurit yang ibu latih sendiri. Nianchu, hari ini sangat cantik, sayang sekali, kakak ipar tidak bisa melihat. Siapa tahu di mana dia tinggal sekarang, di bawah jembatan mana. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Kalau dia peduli, hari ini pernikahanmu, mana mungkin dia tidak datang? Jiang Nianchu, sadarlah. Kakak ipar yang baik padamu, dia sudah lama meninggalkanmu. Tidak peduli apakah dia akan kembali hari ini, tidak akan mempengaruhi apa yang akan kulakukan. Selanjutnya, Chen Yuan, aku masih agak tidak tenang. Hari ini, kalian semua pergi ke pernikahan, villa akan kosong. Terakhir kali kakak pergi, rumah sudah dijarah kosong. Siapa tahu dia punya utang atau bermasalah dengan siapa. Aku pikir, mungkin lebih baik aku tinggal untuk menjaga rumah. Begini, Tidak akan ada masalah. Kamu memang lebih bijaksana. Di rumah ini, hanya kamu yang benar-benar peduli. Lebih baik dari mereka yang setiap hari berhayal jadi putri. Makan di dalam tapi membantu dari luar. Kamu tenang saja di sini menjaga. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Ya, harus benar-benar dijaga baik-baik. Nianchu, ayo, cepat minum selagi hangat. hari ini adalah hari bahagia putriku. Harus cantik, ayo. Kenapa kamu masih marah? Dengarkan nasihat ibu. Pernikahan pada akhirnya adalah saling mengalah. Saling memaafkan. Di dunia ini, mana ada pria yang sempurna? Memaafkan. Seperti ibu memaafkan ayah waktu muda dulu? Kamu sudah tahu? Pria muda, wajar jika hatinya belum stabil. Kadang harus pura-pura, ibu sudah mengerti. Lebih baik diberi jalan. Ibu sengaja ke kampung Mengkari. Gadis desa yang jujur untuk merawat ayahmu, latar belakangnya bersih. Kalau pria nyaman, dia tidak akan lari keluar. Wanita harus punya siasat. Tidak bisa selalu keras, Bu. Ibu ini seperti memasukkan ulat ke dalam beras. Malah merasa untung. Tunggu suatu hari, ulat menggerogoti beras, ibu akan kerepotan sendiri. Tidak akan ada yang tersisa. Lalu apa yang bisa dilakukan?
Kamu ini diajari terlalu idealis oleh Suyuchi. Inilah keluarga kaya, inilah kenyataan. Pria yang hebat mana yang tidak punya utang cinta di luar? Yang paling penting adalah posisimu. Kamu adalah Nyonya Lu yang sah setelah kamu melahirkan anak. Keluarga Lu punya penerus, hati pria ini pasti akan kembali. Inilah hidup yang sebenarnya. Hidup yang didapat dengan kesabaran dan taktik. Aku tidak mau hidup seperti itu. Kamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Suyuchi sudah pergi. Kata-katanya adalah racun, dia sudah tidak peduli lagi padamu. Tidak, justru karena aku mendengar nasihat kakak ipar, aku tidak mau hidup. Seperti ini, kakak ipar pernah bilang, cinta dimulai dengan janji, berakhir dengan kepercayaan. Sebuah pernikahan, jika tidak bisa memenuhi yang paling dasar, kesetiaan, maka itu bukan pernikahan, tapi bisnis. Kakak ipar juga bilang, seorang wanita, jangan pernah menaruh harapan pada hati nurani pria, harus menguasai nasib sendiri. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Nianchu, ingat, di dunia ini, senjata paling hebat bukan uang, bukan juga kekuasaan. Lalu apa? Tapi kata, tidak peduli. Ketika kamu sudah tidak peduli pada apapun, aturan tidak bisa membelenggumu. Perasaan juga tidak bisa menyakitimu. Saat itulah, kamu benar-benar tak terkalahkan. Dan yang paling ditakuti keluarga Jiang adalah Jiang Nianchu yang tidak peduli pada apapun. Kakak ipar, lihatlah, apa yang kamu ajarkan, tidak pernah kulupakan. Meja yang tidak kamu jungkirkan, hari ini akan kujungkirkan. Nianchu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ibu, jangan marah, demi keluarga Jiang. Aku pasti akan menyelesaikan pernikahan ini dengan baik. Lu Chenzhou, sudah siap menerima hadiah pernikahan dariku? Hari ini, aku tidak hanya akan keluar dengan selamat, tapi juga akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Baiklah, tamu-tamu terhormat, mari kita bersama-sama. Berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin tercantik. Nona Jiang Nianchu. Nian, lihat, semua orang penting di kota ini. Tahukah kamu, menikah denganku, Lu Chenyo, adalah keberuntungan yang didambakan banyak wanita? Di hidup ini, kamu ditakdirkan menjadi Nyonya Lu. Baik, sepertinya pengantin kita punya. Sesuatu untuk dikatakan pada pengantin pria. Chenzhou, sebelum kamu memekaikan cincin padaku, aku punya pertanyaan untukmu. Kuharap kamu bisa menjawab dengan jujur. Di depan semua keluarga dan teman. Sudah di depan pintu, masih mau mengujiku? Baiklah, tanyakan. Aku Lu Chenyo, jujur dan tegas. Tidak ada yang tidak berani kukatakan. Boleh tahu, apa hubunganmu dengan wanita di layar ini? Lihatlah. Kupikir apa, ternyata cuma ini. Aku, Lu Chenyo memang suka bersenang-senang. Itu sudah jadi rahasia umum. Kenapa? Aku pria sejati. Bersenang-senang hanya untuk hiburan saja. Tapi aku, Lu Chenyo, dengan hati nurani bisa bilang, aku tidak seperti Pria tak bermoral yang punya simpanan di luar. Punya anak haram yang mengganggumu, Nian. Cukup? Tuan Lu memang playboy, semua orang tahu. Aku hanya tahu. Kamu suka main perempuan, tapi tak kesangka. Kamu mengidap penyakit kelamin. Lihat, berantakan sekali. Apa ini? ITU Tuan Lu, dia Aikadakara ini? Nona Jiang, ini bukan pernikahan, ini loncat ke lubang api. Pantas saja keluarga Lu buru-buru menikahkanmu. Ini cuma kedok untuk menutupi skandal. Palsu. Ini semua palsu. Dibuat iya. Semua bohong. Matikan. Cepat matikan. Ini rekayasa ai. Jangan percaya. Masih ngeles. Fitnah. Video aslinya ada di sini, bisa dibawa ke lembaga profesional untuk diperiksa. Lu Chenzhou, kau tidak hanya playboy tapi juga mesum. Kau jadikan keluarga Jiang dan semua tamu di sini sebagai tameng untuk menutupi kebusukanmu.
Jangan percaya. Ini Jiang Nianchu. Yang pakai teknologi AI untuk memfitnahku. Zhang Nianchu. Kau tidak punya bukti, ini bisa kau masuk penjara. Malam itu, grup 888, mau aku sebutkan semua. Nama teman-temanku untuk didengar semua orang. Tanpa bukti, hanya omong kosong. Kau mau menghukumku? Tak ada bukti. Lihat, ini virus tumor ganas. Gejala klasik HIV stadium akhir dan penyakit kelamin. Lu Chenzhou, Kau bawa virus mematikan menular ini untuk menipu pernikahan. mau korbankan semua orang untuk mati bersamamu? Perlu aku panggil Profesor Li di bawah untuk memberi penjelasan ilmiah? Zhang Nianchu, sudah kakap. Jangan bersikap kekanak-kanakan, kita bicara berdua saja. Bicara berdua. Ini alasan sebenarnya kau ibuku untuk nikah, bukan? Lu Chenzhou, lihatlah. Ini laporan pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit swasta 3 hari sebelum pernikahan. Laporan ini jelas-jelas menyatakan dia positif mengidap penyakit menular seksual. Dan sangat menular. Astaga, menular. Jauh-jauh darinya. Jorok sekali, aku baru saja memegang tangannya. Bagaimana ini? Kalian mengundang kami ke pernikahan sumber penyakit? Kau ingin membunuh kami? Nona Jiang benar-benar sial. Sial 7 turunan bertemu barang jorok seperti ini. Ditipu untuk datang ke pernikahan. Lu Chenzhou, akhirnya aku tahu. Mengapa kau menggunakan segala cara? Bahkan cara-cara kotor untuk memaksaku menikahimu, karena Hidupmu sudah hancur, tamat. Kau butuh istri yang tampak sempurna. Sebagai tameng untuk menutupi jiwa busukmu yang sudah hancur. Menikahiku hanya karena aku adalah jerami terakhir. untuk mempertahankan gengsimu di kalangan atas, bukan? Diam. Jangan asal bicara. Ini semua palsu. Tidak ada buktinya. Dia yang memfitnahku, wanita ini yang memfitnahku. Aku tahu kau akan main seperti ini. Tidak, jangan. Lu Chenzhou, kau tamat. Palsu. Semua ini palsu. Ini benar-benar laporan kesehatannya. Luar biasa. Tetap tenang dan penuh strategi, Nona Jiang ini. Benar-benar memiliki jiwa pemimpin. Pantaslah dia dididik langsung oleh Suyuchi. Kecerdasan dan strateginya mirip sekali dengan kakak iparnya. Saudara-saudara, kalian semua sudah melihat. Pengantin pria mengidap penyakit berbahaya, yang terpenting sekarang adalah mengobatinya. Jadi pernikahan hari ini, diabaikan. Tempat ini kotor, demi kesehatan semua. Mohon segera meninggalkan tempat dengan tertib. Jangan sentuh aku. Lu Chenzhou, Tangan kirimu sudah hancur, tangan kananmu juga tidak mau lagi? Jiang Nianshu, kau. Tanganku, lepaskan tanganku. Lu Chenzhou, Tangan kirimu yang mendorongku, sekarang tangan kananmu hancur. ini bunganya, mulai hari ini. Kita sudah selesai. Aku hancur. Kamu juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Aku akan bawa kamu mati bersamaku. Madala. Nianchu, kamu ini mau apa lagi? Pernikahan yang seharusnya bahagia, kok bisa jadi seperti ini? Kenapa kamu tidak tanya apa yang dia lakukan? Zhang Chenyuan. Dasar bodoh, di saat seperti ini kamu masih mau pamer apa? Gaya kakak ipar, kamu masih peduli dengan pernikahanku? Kenapa kamu tidak tanya, adik baikmu ini? Apa yang sudah dia lakukan? Lu Chenyo, jelaskan dengan jelas. Apa yang sebenarnya Nianchu lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia menelan janjiku sebenarnya. Dia membatalkan pernikahan di depan umum, membuatku di depan seluruh kota. Kehilangan muka sepenuhnya. Tidak apa-apa. Hal yang benar-benar baik, masih menantimu di belakang. Segera. Keluarga Jiang, grup Yuchi, Akan bangkrut total karena aksinya. Chenyo, apa yang kamu omongkan?
Meskipun kamu marah, harus ada batasnya. Pernikahan adalah urusan pribadi, mana bisa mempengaruhi grup. Benar, Chen Yuan. Sudah menyiapkan rencana PR. Meskipun ada sedikit masalah di pernikahan. Itu tidak akan menggoyahkan dasar grup. Wrong kena. Jiang Chen Yuan, kamu adalah... Benar-benar bodoh. Dasar bodoh. Tanpa Suyuchi, kamu ini apa? Rumahmu sendiri sudah kebakaran, kamu masih tidak sadar. Apa maksudmu? Maksudnya, rantai keuangan grup Yuchi kamu sekarang sudah putus total. Sistem likuidasi mungkin sudah dimulai. Segera keluarga Jiang dan grup Yuchi akan menjadi lebih bersih dariku. Tidak punya apa-apa. Ini tidak mungkin. Aku baru lihat laporan keuangan kemarin. Itu semua yang Suyuchi ingin kamu lihat. Dasar bodoh, dia sudah menyiapkan jebakan sejak lama. Hanya menunggu orang bodoh seperti kamu masak. Kilyarga Chong. Tanpa Suyuchi, kamu bukan apa-apa. Sekarang dia pergi, kamu akan segera. Kembali seperti semula. Omong kosong. Mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, aku akan laporkan kamu karena fitnah. Bukti. Baik, aku akan membuatmu. Benar-benar putus asa. Putarkan beritanya. Why orang-orang bodoh ini melihat jelas. Darurat, darurat, grup Yuchi bangkrut. Darurat, rantai keuangan putus. Dikabarkan sudah memulai prosedur likuidasi bangkrut. Tidak, ini tidak mungkin. Ini semua palsu. Semua ini Suyuchi. Suyuchi si manis itu, dialah yang mengatur semuanya. Suyuchi, keluarlah kau. Jelaskan semuanya. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Jiang kita? Hancur semuanya hancur. Bagaimana mungkin? Kapan? Bagaimana mungkin? Jiang Qinyuan tanpa Suyuchi. Kau bukan siapa-siapa. Keluarga Jiang kalian. Tanpa Suyuchi, kalian ini apa lagi? Kalian hancur. Kalian bukan siapa-siapa. Kakak ipar meninggalkan solusinya. Apa yang Yuchi tinggalkan? Cepat berikan padaku. Lepaskan aku. Kakak ipar bilang, jika grup dalam kesulitan, buka folder ini. Bagus, aku tahu. Yuchi pasti punya cara. Pasti ada cara untuk menyelamatkan grup. Aku tahu. UCI tidak akan sikjam itu. Tidak akan diam saja melihat keluarga Jiang kita mati. Di hatinya masih ada keluarga Jiang kita. Benar juga. Aku paling pahami anak Yuchi ini, keras di mulut lembut di hati. Menikah 10 tahun, dia untuk keluarga Jiang kita. Sudah berkorban begitu banyak, tidak mungkin tiba-tiba tidak peduli. Benar. Kemampuan menantu Yuchi tidak perlu diragukan lagi. Kalau sudah meninggalkan folder, pasti sudah menyiapkan jalan keluar. Grup akan selamat, keluarga Jiang kita akan selamat. Kakak ipar, jika kau melihat wajah mereka sekarang, entah apa yang akan kau pikirkan. Jiang Chen Yuan, 10 tahun ini. Aku bisa membangun kerajaan Yuchi dengan tanganku sendiri. Tentu juga bisa menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Kau yang ingkar janji, aku yang menarik kembali semuanya. Suyuchi, kau kejam sekali. Kau sudah lama merencanakan untuk menghancurkan aku, menghancurkan keluarga Jiang. Sialan Suyuchi. Apa salah keluarga Jiang padamu sampai kau harus menghabisi kami begini? Perempuan jahat. Benar-benar perempuan jahat. Kali ini benar-benar hancur semuanya. Sekarang, kalian akhirnya merasakan sendiri. Orang yang kalian usir, menarik kembali semua yang dia berikan. Rasanya bagaimana? Kamu adalah pembawa sial. Kalau bukan karena kamu membatalkan pertunangan, tidak akan terjadi keributan sebesar ini. Grup kita juga tidak akan secepat ini. Kalau kamu nurut saja menikah dengan Chen Yuan. Tidak akan ada masalah APA Pan. Ya, semua ini karena kamu. Kamu bersekongkol dengan kakak iparmu yang baik itu. Untuk menghancurkan keluarga Jiang.
Salahkan aku? Ini adalah buah pahit yang ditabur oleh kakak sendiri. Kalau bukan karena dia ingkar janji, memaksa membawa anak haram dan selingkuhannya untuk mengusir kakak ipar. Mana mungkin kakak ipar bertindak sejam ini? Kalian tidak menyalahkannya karena berselingkuh, tapi malah menyalahkanku karena melawan. Sudah cukup. Diam. Sekarang aku akhirnya mengerti, ini semua adalah jebakan dari awal. Ini adalah jebakan yang kamu dan Suyuchi rancang bersama. Pertama dengan perjanjian cerai, membuatku keluar tanpa apa-apa dan menanggung hutang. Lalu menghancurkan grup, satu lingkaran mengikuti yang lain. Dan yang paling diuntungkan adalah kamu. Villa, aset, sekarang semuanya atas namamu. Kalian ingin menghancurkan keluarga Jiang, lalu menelan semua. Semuanya. Chen Yuan benar. Nianchu, kamu dan Suyuchi sungguh menyimpan niat yang sangat dalam. Kembalikan semuanya. Transfer kembali villa dan asetnya kepadaku. Kalau tidak, hari ini aku akan memukulmu. Gadis pengkhianat seperti kamu. Zhang Chenyuan, kamu gila. Itu adalah barang yang ditinggalkan kakak ipar untukku. Tidak ada hubunganmu. Itu adalah milik keluarga Jiang. Lepaskan aku. Nianchu, dengarkan kata kakakmu. Serahkan semuanya. Muntahkan. Sekarang juga aku akan mencekikmu. Berhenti! Suyuchi. Kakak ipar. Suyuchi. Kakak ipar. Kamu benar-benar kembali. Suyuchi, akhirnya kamu tidak tahan dan muncul. Kupikir kamu akan bersembunyi selamanya. Bahkan membawa pulang pria liar. Apa? Setelah meninggalkan Jiang Chenyuan. Cuma bisa mengandalkan bodyguard ya? Dapat anjing penjaga. Buat jaga kamu. Suyuci, dasar kau pengguna tak tahu balas budi. Keluarga Jiang mana salahnya sama kamu? Makanan, pakaian, sanyo yang terbaik di kamu. Malah balik mau menghancurkan keluarga Jiang. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Ayah, sendiri nggak bisa punya anak. Mau larang Chenyuan punya keturunan juga? Bawa pacar gelap ke sini buat pamer. Ih jijik. Dasar tak tahu malu. Keluarga Jiang nikahin kamu, sial 7 turunan. Cerai. Keluar tanpa bawa apa-apa. Habisi perusahaan, sekarang bawa laki liar pulang. Suyuchi, maksudmu apa? Apa karena pisah sama Jiang Chenyuan? Lalu merasa diri nggak berarti? Menyesal? Sekarang balik minta maaf, iya kan? Tuan Jiang, jaga jarak. Siapa kau berani sentuh aku? Ini urusanku dengannya, bodyguard ikut campur. Urusan majikan. Lepas. Minggir. Nona Su, orang ini mau diapakan? Suyuchi, kendalikan anjingmu. Suruh lepas. Suyuchi, karena nggak bisa jadi putri mahkota di sini. Jadi main cosplay sama laki liar ini ya. Dasar pasangan menjijikan. Jiang Chenyuan, kau. Beresik. Siapa cepat? Jangan gerak. Diam. Kalian ini siapa? Ini negara hukum. Berani? Nona Su, orang ini mau diapakan? Laporkan polisi? Tindak pelanggarannya? Salah kami semua. Kami tua pikun. Chenyuan sudah tahu salah. Ampuni nyawanya. Demi 10 tahun pernikahan kalian. Demi anak. Chenyuan nggak boleh mati. Anak masih kecil. Anak butuh ayah, kami mohon. Iya Yuchi, anak kan gak bersalah. Mohon ampunan putri mahkota, kasih anak jalan hidup. Jiang Chenyuan, sampai sekarang juga masih bego banget ya. Anak yang kau sebut-sebut itu, kau pikir benar darah dagingmu? Maksudmu apa? Ambil map terakhir. Keluarkan. Kasih dia. Aku nggak mau lihat. Ini pasti trik licikmu lagi. Aku nggak mau lihat.
Biarkan dia buka. Lihat. Aduh, Jadi kalian tahu, kenapa Liu Mengyao hari ini? Dan di sini, dia membawa perjalanan, dia keluar kabur. Barang-barang itu dikemas buat kabur jauh-jauh. Si imut ini. Waduh, maling rumah ya, Nona Su? Terus orang-orang ini gimana? Kakak ipar, aku rasa kakak sudah sadar. Betapa salahnya dia selama ini. Mengingat kalian pernah jadi suami istri selama 10 tahun. Kasihanilah nyawanya. Sudahlah, lepaskan dia. Yuchi, aku salah. Aku benar-benar sadar. Aku yang terperdaya. Aku yang bersalah padamu. Yuchi, kumohon beri aku kesempatan lagi, ya? Kita balikan, aku janji bakal baik sama kamu. Jiang Chenyuan, kamu masih ingat sumpah yang kamu ucapkan saat melamarku dulu? Yuchi, aku Jiang Chenyuan bersumpah pada langit. Akan pernah mengkhianatimu seumur hidup. Jika melanggar sumpah, bangkrut total, tak punya keturunan. Bangkrut total. Tak punya keturunan. Ini karma. Jangan by Kara Sekarang, NAK, kamu harus kuat. Nah, jangan sampai ada apa-apa. Jiang Chenyuan, cepat pulang. Lihatlah rumahmu yang tinggal sisa. Barang rongsokan berharga karena kebodohan dan kebohonganmu. Ayo pulang, Aduna. NAK, Kamu harus kuat. Kuat ya, NAK. kakak ipar. Kamu tahu nggak betapa aku merindukanmu? Nianchu, selama ini kamu menderita. Kamu hebat. Kamu lebih berani daripada yang dibayangkan kakak. Lebih hebat. Nianchu, perkenalkan. Ini Ayan. Adalah pengawal pribadiku. Dan orang yang paling kupercaya. Hello, Nona Jiang. Ayan, hello. Terima kasih sudah merawat kakak iparku. Nianchu. Aku tanya sekali lagi. Maukah kamu pergi bersamaku? Ke kota baru. Jauh dari sini. Kakak ipar. Terima kasih. Tapi kekacauan keluarga Jiang ini harus ada yang membereskannya. Kamu sudah mengajariku selama 10 tahun. Kali ini, aku ingin membuktikan diriku padamu. Baik. Kamu sudah dewasa. Perhiasanku. Tasku. Hailang Simua. Uang tunaiku hilang semua, Liu Mengyao. Pasti si manis itu, dia kabur membawa uang. Karma. Ini semua karma. Kalian tidak boleh pergi. Kalau pergi siapa yang akan mengurus rumah ini? Gaji akan kucarikan cara untuk membayarnya. Nyonya tua, Liu Mengyao sebelum pergi sudah melunasi gaji kami. Rumah ini sudah tidak perlu kami urus lagi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Aping, ini barang keluarga Jiang. Berdasarkan APA kau pegang vas ini, kembalikan padaku. Nyonya tua, ini tuan yang janjikan padaku. Bukan, kau berbohong. Dia berbohong. Pergi, pergi. Jelaskan padaku,
Berdasarkan apa dia memberimu vas ini? Apa hubungan kalian berdua? Karena aku hamil anak tuan. Ini imbalannya untukku. Apa katamu? Kau hamil anaknya? Bukankah Nyonya tua yang diam-diam setuju? Dulu Nyonya bilang aku, mudah-mudah diatur, menyuruhku mendekati tuan. Bilang asal bisa mengikatnya di rumah, tidak pergi keluar. Cari selingkuhan, Nyonya tidak akan menyanyiakanku. Sekarang ada masalah, malah kamu menyalahkan. Semuanya ke aku seorang. Yuchi, Mama tahu kamu merasa tidak adil. Laki-laki dari keluarga kaya, mana ada yang tidak suka main-main? Kalau Mama jadi kamu, terima saja anak ini, lagi pula selingkuhan ini. Dia tahu segalanya. Asalkan anaknya bisa dikendalikan. Yuan juga tidak akan cari yang lain lagi. Mama benar-benar percaya diri ya. Semoga nanti tidak jatuh karena dikhianati oleh keluarga sendiri. Kamu fitnah aku tidak, aku tidak, aku tidak. Benar. Tanpa bukti kamu fitnah aku. Keluarga. Ini semua keluarga. Ini surat keterangan dari rumah sakit, sudah hampir 3 bulan. Tuan, Ah, jangan kamu ingkari. tidak, aku tidak. Aku tidak. Dasar tua bangka, kamu berani bekerja sama dengan orang luar untuk menipu aku. Kamu dengan pembantu yang imut itu. Bermain api. Aku habisi kamu. Aku sudah melahirkan anak untuk keluarga Jiang. Mengurus keluarga Jiang puluhan tahun. Kamu malah menggamalai pembantu rendahan ITU dengan anak haram. Di mana hati nuranimu? Sudah cukup. Lihat dirimu sekarang, seperti wanita gila. Aku sudah muak denganmu. Setidaknya Ping, dia lebih penurut darimu. Yang paling penting, dia lebih muda darimu. Kamu. Ping, kita pergi. Rumah sialan ini tidak ada yang layak dipertahankan. Ping, tenang, aku sudah memindahkan. Sebagian aset dan uang, cukup untuk kita dan anak. Hidup berkecukupan di masa depan. Kamu tidak boleh pergi. Uang itu milik keluarga Jiang. Tinggalkan uangnya. Enyala kau. Tidak boleh pergi. Enya. Yuchi. Kamu kembali untuk aku, kan? Aku salah? Aku benar-benar tahu salah. Kamu sudah lihat akhirku. Kita rujuk lagi. Kita seperti dulu, ya? Aku janji nanti. Jiang Yanchu.